Halo Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Ketemu lagi di dalam Night Spirit dalam Awaken Spirit Channel. Sebelum kita masuk dalam renungan malam ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini Tuhan sudah memimpin kami dalam berbagai tugas tanggung jawab kami. Dan saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkati perenungan ini, berkati hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami disegarkan kembali oleh firman-Mu. Dan kami juga boleh mengetahui apa-apa yang menjadi tugas kami untuk berusaha semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab yang terambil dari Kejadian 12 ayat 1-5. Saya akan bacakan bagi kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, renungan malam ini bertemakan iman Abraham, ya. Nah, bagi sebagian orang, kata iman ini terkadang menggambarkan satu hal yang sulit untuk dilakukan. Kesulitan itu terbayangkan karena orang memikirkan bicara iman berarti bicara tentang suatu hal yang menakutkan yang harus dihadapinya sebagai bukti dari imannya kepada Tuhan. Atau malah terkadang iman itu dipikirkan sebagai usaha yang diperoleh oleh manusia melalui berbagai tindakan dalam hidupnya. Dalam Kejadian 12 yang barusan kita baca, narasi dalamnya menceritakan Abraham mendapatkan firman Tuhan untuk pergi dari Haran ke tanah yang Tuhan janjikan kepadanya. Pasal itu dimulai dengan kalimat sederhana, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Jadi kita tidak tahu apakah saat itu Terah, orang tua Abram, dan seluruh keluarganya memang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Atau Abraham adalah memang orang-orang yang seperti Nuh, yang bergaul dengan Tuhan. Atau seperti Habil yang berjalan dengan Tuhan selama hidupnya. Hanya kita tahu dari narasi sebelumnya bahwa Terah, Abram adalah turunan Sem. Nah, jadi ketika tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Abram, hal ini mengingatkan kepada saya apa yang diajarkan oleh Alkitab yang saya sebut dengan panggilan efektif, atau bahasa Inggrisnya effective calling. Panggilan efektif ini hanya berlaku kepada orang-orang yang memang sudah dipilih Allah sebelum dunia ini dijadikan, dipilih untuk menjadi orang-orang yang percaya, beriman kepadanya. Nah, tentang pilihan ini disebut orang sebagai doktrin predestinasi. Jadi ketika orang pilihan Allah, ya seperti Abram ini, walau sebelumnya dia belum mengenal Allah, tidak punya hubungan dengan Allah, tapi ketika dia menerima
panggilan efektif itu yang dilakukan oleh Roh Kudus, maka orang tersebut akan segera mempunyai respons positif berupa apa? Membuka dirinya untuk mengikuti apa yang Tuhan pimpin kepada dia, sehingga dia mempunyai kesempatan berjumpa dengan Allah, menerima Allah dan bertobat, seperti itu. Nah, oleh sebab itu Abram adalah, saya yakin dan seyakin-yakinnya, orang pilihan, ya. Dan di sini dalam kisah Abram ini kita juga bisa melihat bahwa ada 3 perintah yang Allah berikan kepada Abram, dan itu hal yang sulit. Karena apa? Yang pertama, dia harus meninggalkan kampung halamannya atau tanah airnya. Kemudian yang kedua, dia harus meninggalkan orang-orang yang dia kenal, satu sukunya, satu bangsanya, dia harus tinggalkan itu. Dan yang ketiga, yang paling berat adalah harus meninggalkan rumah bapaknya, keluarga intinya. Ditinggalkan semua. Ya, saya yakin itu hal yang berat bagi kebanyakan orang, termasuk Abraham, walaupun tidak diceritakan. Nah, di sini juga Tuhan memperlihatkan ketika Abram melakukan 3 hal tersebut, memutuskan hubungan dengan 3 hal tadi, maka Abram akan mendapatkan berkat yang khusus, ya. Karena apa? Karena disebutkan dia akan menjadi masyhur, dia akan menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa lain, dan dia dan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Siapa yang mengutuki dia akan dikutuk Allah. Siapa yang memberkati Abram akan diberkati Allah. Luar biasa sekali. Oleh sebab itu, jika kita melihat panggilan Tuhan kepada Abram, dan dengan imannya Abram menjalankan panggilan tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, iman Abram membuatnya tidak banyak bertanya, tidak banyak mendebat. Bukan tidak ada perdebatan, ya. Kalau saya mungkin, wah, banyak sekali yang saya debat. Kenapa ini, kenapa itu, kenapa itu. Artinya, iman Abraham membuat Abram hanya just do it, ya, melakukan perintah itu, ya. Kemudian yang kedua, iman Abram membuatnya mampu menanggung keterpisahan yang bagi sebagian orang, termasuk saya, itu hal yang sangat sulit, ya. Tapi karena imannya, dia sanggup menanggung itu. Kemudian yang ketiga, imannya juga membuat dia menerima janji yang besar, sebagaimana yang saya sebutkan di atas tadi. Nah, walaupun sepintas bisa kita katakan apa yang dilakukan Abraham terhadap panggilan Tuhan, terhadap firman Tuhan itu sangat sederhana, ya. Artinya menerima firman Tuhan, lalu mempersiapkan seluruh barang-barang dan orang-orangnya, ya, karena mau pindah, lalu berangkat. Hanya itu. Tidak ada yang lain, kan? Tidak ada debat, tidak ada pemberitahuan, tidak ada memberi undangan untuk buat pesta perpisahan kepada saudara-saudaranya, tidak. Dan di awal dari firman itu dia terima, dia tidak tahu ke daerah mana dia harus pergi. Saya yakin ketika istrinya nanya, Sarai, kemana kita, Pak, mau pergi? Saya yakin dia tidak bisa menjawab karena Tuhan tidak memberitahu. Dan dari ayat 5 lah kita tahu di dalam perjalanan mereka, saya yakin Abram mendapatkan firman Tuhan bahwa mereka harus menuju tanah Kanaan, ya. Jadi kalau boleh saya bilang, ya, iman Abraham itu membuat sepertinya semua itu simple, sederhana, tidak ribet, ya. Tapi di sini kita bisa mengakui, Bapak, Ibu, dan Saudara, secara manusia apa yang dialami Abram tidak mudah, ya. Namun walaupun tidak mudah, tapi dia benar-benar bersandar kepada firman Tuhan semata, karena dia yakin bahwa yang berfirman bukan pribadi kaleng-kaleng,
bukan ilah-ilah seperti ilah orang-orang di sekelilingnya, ya. Pada waktu itu pasti semua orang punya ilah untuk disembah. Ini sungguh membuktikan bahwa Abraham memang orang pilihan Allah. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah hari ini kita dapat firman Tuhan berupa perintah yang kita baca dari Alkitab? Bagaimana Anda merespons firman itu sepanjang hari ini? Atau apakah sebenarnya Anda sudah beberapa waktu yang lalu menerima janji Tuhan? Nah, sekarang itu adalah masa Anda menanti penggenapan janji itu. Tapi rasanya memang kok sulit ya untuk menunggu penggenapan janji tersebut. Malam ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, justru karena hal-hal seperti itulah kita harus belajar dari Abraham. Ia orang beriman, menjalankan imannya sesuai perintah dan pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terus berusaha, belajar, beriman dengan sungguh pada Tuhan, walaupun banyak cobaan yang menghalangi kita. Tapi ingat, ketika kita bersandar pada pimpinan Roh Kudus di dalam menjalankan perintah Tuhan, dalam menjalankan hidup ini sesuai dengan iman kita kepada Tuhan Yesus, maka yakinlah ada saatnya kita akan melihat mukjizat keberhasilan dalam hidup beriman kita. Ya? Ingat itu. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pengajaran tentang iman. Bagaimana cara hidup orang beriman, sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami lewat pribadi Abraham. Terima kasih Tuhan, memang bukan hal yang mudah bagi kami untuk melakukan seperti Abraham. Tetapi kami yakin jika kami terus bersandar pada Roh Kudus-Mu, maka tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Maka mukjizat dalam hidup beriman kami akan terjadi. Tolonglah kami Tuhan untuk boleh mendapatkan hal-hal yang kami pelajari, kami baca dari hidupan Abraham ini Tuhan, dalam imannya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya Pendeta Ramos Simanjuntak mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Anda bergabung bersama saya belajar firman ini. Ingat, serahkan hidupmu pada Tuhan, percayalah. Bye. Tuhan Yesus memberkati.